Ini sudah di-share. Udah bisa kelihatan? Regina bisa kelihatan nggak? Kalau bisa kelihatan gini Regina. Bisa. Oke. Abel bisa kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke. Oke, adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, kita udah memulai ibadah pagi hari ini. Nah, untuk temanya yaitu pertolongannya ajaib. Lanjut, Kak Cer. Oke. Pertolongannya yang ajaib. Kok nggak bisa nangkap? Oke. Iya. Nah, untuk membuka ibadah kita kali ini, pada hari ini kita mau menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Adik-adik berdiri dong. Kita nanti sambil buka itu bergaya ya, sambil dengar musiknya. Ayo, berdiri ya. Egin, kalau bisa berdiri Egin, nggak bisa ya nak ya. Michelle, sambil berdiri. Kelihatan nggak ya? Echa, yuk kita mulai yuk. Aku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia. Allah besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia. Allah besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oke, silakan. Oh, masih ada ya? Mau dilanjut lapangan? Allah besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia. Allah besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia. Allah besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia. Aduh, disilakan duduk lagi adik-adik. Nah, wah, pagi-pagi ini kita harus ceria ya, biar Tuhan Yesus juga senang lihat kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus penuh dengan sukacita. Nah, kita mau memulai ibadah ini, nanti Kak Rizky akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Silakan Kak Rizky. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau mengikuti ibadah, kiranya tolong setiap kami untuk boleh kita bersuka cita dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang memberikan kami juga fokus untuk mengikuti ibadah ini dengan sikap yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rizky. Pak. Oke, lanjut. Pasti adik-adik udah tahu lagu ini.
Hafal banget ya pasti Kak. Oh, banget, udah hafal banget. Nah, kita mau nyanyi lagi ya. God is good. So good. Oh, God is so good. Nanti. God is so good. God is so good. God is so good. So good to me. Satu kali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu bagiku. Allah balik. Ya, adik-adik benar kan? Tuhan kita itu baik, sungguh baik, teramat baik. Makanya Tuhan selalu pelihara kita, Tuhan selalu menjaga kita, baik siang maupun malam. Makanya tetap kita bersyukur, jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saat ini kita mau berdoa. Nanti kita mau mendengarkan cerita adik-adik ya. Dari siapa? Dari Kak Cherry. Nah, nanti kali ini kita minta Kak Cherry untuk berdoa ya adik-adik ya. Oke. Silakan Kak Cherry. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami bersama sehingga kami dapat beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita mengenai aman, mengenai pertolongan-Mu yang ajaib. Berkati Kak Cherry yang akan bercerita dan berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengar cerita. Ceritanya tentang apa ya? Pertolongan yang ajaib. Nah, pertolongan yang ajaib diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Tapi sebelumnya aku mau share screen dulu nih. Bentar ya, ada videonya. Nah, ini dia videonya nih. Nah, kelihatan nggak adik-adik nih? Sudah terlihat belum? Kelihatan. Sudah? Sudah terdengar dan terlihat? Kalau Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu
akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikenakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Oke adik-adik, aku stop karena ceritanya cuman sampai segitu dulu. Nah, aku stop sharing. Oke, adik-adik, aku mau tanya dulu nih sama adik-adik. Tadi Panglima Raja Aram itu yang disembuhkan itu namanya siapa sih? Ada yang tahu nggak? Nabi Elisa. Oh, ya ampun Resi. Namanya Nabi Elisa, bukan maksud aku yang disembuhin. Yang disembuhin itu namanya siapa? Panglima Raja Aram yang disembuhin itu yang lagi sakit namanya siapa sih? Padahal pertama loh itu disebut. Siapa itu yang jawab? Abed.
Abed. Namanya siapa, Abed? Mama. Naaman. Mungkin karena susah ya namanya ya. Naaman. Naaman itu tadi siapa? Panglima Raja Aram. Kalau panglima tuh badannya gimana? Kuat, besar. Terus apa lagi ya Kak Vera? Dia perkasa ya. Perkasa biasanya ya kalau panglima raja tuh. Terus biasanya gagah berani gitu kan ya Kak? Jagoan Kak. Pasti jagoan Kak Cherry. Tuh kata Karyam. Jagoan pasti. Karena Tidak penakut juga. Nah tiba-tiba tapi Naaman tadi gimana? Dia sakit apa adik-adik? Ada yang tahu nggak sakitnya Naaman? Apa mesti diulang lagi nih videonya? Naaman sakit apa yo? Ada yang tahu nggak? Sakit kusta. Betul sekali. Itu Resi tadi yang jawab ya. Betul, dia sakit kusta. Sakit kusta ada yang tahu nggak sakit kusta itu apa? Resi nggak tahu. Resi nggak tahu. Aku kasih tahu ya sih. Sakit kusta itu kulitnya tuh apa namanya luka-luka. Kulitnya dia luka-luka gitu. Terus kadang-kadang jari-jarinya ini bisa sampai putus karena dia menyerangnya di sini nih, di sendi-sendi sini nih, di jari-jari di sini. Terus aduh pokoknya menderita, sakit, gatel, apalagi ya. Kayak kalau misalnya adik-adik pernah ini enggak jatuh terus lukanya terbuka gitu, terus ada apa ya, bukan koreng apa ya bahasa Indonesianya itu loh yang bernanah gitu, ada nanah-nanahnya, perih sekali. Nah sakit kusta seperti itu tapi di seluruh badannya. Kasihan ya Naaman ya. Lalu tadi iya, Naaman disuruh sama siapa tuh untuk pergi ke Israel, ke Raja Israel? Disuruh sama siapa dia? Tuh, sama siapa tuh ya dia disuruhnya ya? Diminta seandainya Naaman pergi ke Raja Israel, siapa tuh yang ngomong tadi? Ada kayaknya yang jelas tadi. Regina. Regina, tahu nggak? Ada tadi kayaknya mau jawab deh. Atau Regina yang mau jawab? Bukan. Si anak kecil itu ya, yang dibawa dari Aram. Yang dibawa dari Aram dia. Dia kan sebenarnya anak kecil itu kan tawanan Aram, tapi dia kemudian dia tahu, oh di Israel itu ada nabi loh namanya Elisa. Tadi tuh kata Resi, nabinya siapa namanya sih? Nabi Elisa. Nabi Elisa. Ya Ben, namanya Nabi Elisa. Akhirnya Naaman dia pergi ke Raja Israel, terus udah gitu Raja Israel gini, siapa ini aku? Gitu kan tadi kan, aku kan bukan Allah, bukan apa gitu. Tapi terus akhirnya Nabi Elisa bilang apa? Raja, udah minta itu aja, si Naaman itu datang ke aku, gitu kan? Terus Naaman diminta apa sama Raja Elisa? Diminta ngapain supaya penyakitnya sembuh? Dia disuruh apa? Sama Nabi Elisa disuruh apa supaya penyakitnya sembuh? Syafa, jawab. Sungai Yordan. Kayaknya Syafa mau jawab. Kali. Mandi di kali, betul Syafa. Mandi di kali di sungai. Sungai mana tadi namanya? Yordan. Sungai apa namanya? Sungai Yordan, Syafa betul. Berapa kali dia harus mencelupkan diri? 7 kali. 7 kali dia. 7 kali. Terus udah gitu tadi dia si Naaman itu panglima raja itu dia marah nggak? Marah atau oke langsung? Oke 7 kali atau dia marah dulu, dia kesel dulu? Marah. Marah dulu dia. Ngapain sih Sungai Yordan?
Sungai Yordan itu tuh kayak kali gitu loh, kayak kali biasa. Itu sungai yang nggak ada istimewanya. Kenapa sih? Aku nih panglima yang tadi tuh gagah berani, kuat gitu. Terus aku kok disuruh mandi 7 kali, tapi di sungai yang biasa-biasa aja. Sungainya cuman yang apa sih nih gitu. Kenapa sih kayak gitu? Tapi terus ada yang ngebisikin ya, yang ngebisikin bilang apa? Eh, nggak apa-apa lah, si ininya kan ya, panglimanya yang lain, anak buahnya Naaman bilang, Tuan, nggak apa-apa lah mandi di situ. Tapi kan ada sungai-sungai yang lain yang lebih bagus. Udah nggak apa-apa. Toh kalau kamu disuruh perang, kamu perang. Cuma disuruh mandi doang, kamu marah-marah. Katanya gitu. Ya kan? Akhirnya dia mau mandi nggak? Dia mau mandi nggak adik-adik? Mau. Ya. Mau dia. Mau mandi. Nah adik-adik kakak mau tanya. Siapa yang suka kayak Naaman? Kalau lagi sakit, marah-marah. Kenapa sih sakit? Aduh, nggak enak banget ini badannya panas. Suruh ngapain? Kadang-kadang sih aku. Kadang-kadang Abed gitu ya. Ayo siapa lagi yang gitu? Nggak mau, nangis-nangis. Nggak mau minum susu. Nggak mau tidur, nggak mau ini, nggak mau minum obat. Siapa yang suka kayak gitu? Ayo. Tunjuk tangannya. Ben gitu nggak ya Ben? Kalau lagi sakit malah marah-marah, nangis-nangis. Iya nggak ya kira-kira? Senyum, Ben. Senyum. Mungkin iya kali ya kakak-kakak. Ben senyum soalnya. Nah adik-adik, kalau lagi sakit kita disuruh minum obat nggak? Ya. Diminta minum obat nggak sama mama? Iya kan? Diminta minum obat. Terus udah gitu diminta istirahat nggak sama mama? Sama papa? Udah kamu istirahat dulu. Tidur ya, tidur. Gitu nggak? Diminta makan yang banyak, makan sayur. Siapa yang kalau diminta makan pas lagi sakit? Nggak mau. Aku nggak mau makan. Langsung tutup mulut gini. Basah tuh, iya. Regina. Nggak mau, aku nggak mau, ya kan? Padahal cuma diminta resi. Padahal diminta apa sama mama? Cuma diminta makan yang banyak, tidur, sama minum obat. Ya bukan? Tapi kok kita marah-marah? Rasi sebenarnya nggak sakit, tapi cuma nggak suka aja sayurnya. Contohnya papaya. Nggak suka aja ya. Apalagi kalau lagi sakit, rasanya jadi lebih nggak enak ya. Makin pahit rasanya. Biasanya gitu ya kalau enak. Makin pahit. Biasanya jadi baunya jadi nggak enak juga nggak. Tapi kan kayak tadi Naaman mau ditolong oleh Tuhan melalui Elisa. Terus dia marah-marah. Coba kalau Naaman nggak mandi di Sungai Yordan, kira-kira Naaman bisa sembuh? Nah, Naaman, halo, kakak tadi hilang sedikit. Kakak ulangi ya. Kalau misalnya tadi Naaman tetap menolak, tetap nggak mau mandi di Sungai Yordan, kira-kira Naaman sembuh atau enggak adik-adik? Enggak. Terus padahal Tuhan mau menolong Naaman lewat Nabi Elisa kan? Ya kan? Iya. Jadi Naaman harus mengikuti apa kata Elisa. Begitu juga kalau adik-adik sakit. Kalau adik-adik sakit,
adik-adik itu turuti kata mama. Minum obat, istirahat yang cukup, ya kan? Terus sudah gitu makan yang benar, makan yang banyak. Keempat apa tadi? Tidak marah-marah. Kalau tidak marah-marah, berarti adik-adik mau untuk tetap berdoa sama Tuhan. Ya, mau berdoa sama Tuhan. Itu namanya adik-adik tetap mengucap syukur kalau berdoa. Adik-adik berdoa terus bilang, Tuhan tahu nih aku lagi sakit. Tolong ya sembuhin ya Tuhan ya. Tuh. Ini aku udah makan, minum obat, makan, aku udah istirahat. Aku mohon Tuhan bisa sembuhin aku ya. Itu namanya bersyukur sama Tuhan dalam segala keadaan. Mau sakit, mau lagi senang, mau kita lagi susah, mau kita lagi apalagi ya biasa-biasa aja, tetap ingat semua dikasih Tuhan pasti ada maksudnya. Ya, adik-adik dikasih sakit karena adik-adik biasa seger lagi gitu. Jadi kalau misalnya nih nanti nih adik-adik sakit, terus adik-adik misalnya adik-adik lagi pilek atau ini kan lagi cuacanya begini ya. Oh, aku freeze lagi. Kayaknya enggak. Aku freeze lagi ya? Tadi enggak, ya? udah, sekarang udah enggak. Freeze lagi kah Kak Rizky? Oh, tadi. Sekarang udah enggak. Oke. Cuman sinyalnya masih Jadi merah. adik-adik kalau misalnya adik-adik ini kalau dipakai sama semua orang buka begitu nih di wifi-nya kakak nih di rumah suka nge-freeze. Aku nge-freeze lagi. Nah, aku balik lagi ya. Tadi nge-freeze, sekarang aku balik lagi. Buka di sini ibadah. Jadi adik-adik tadi apa? Kalau misalnya adik-adik sakit mau apa? Mau menuruti kata mama, minum obat, istirahat, tidur yang cukup. Lalu adik-adik tetap mau apa? Berdoa. Tetap mau apa? Berdoa. Mengucap syukur. Betul, berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Tidak marah. Tidak malah bilang apaan sih obat ini nggak enak, pahit, apaan sih ini aku dikasih sakit gini, bisa nggak sih Tuhan kasih sakit sama orang lain? Gitu tuh, marah-marah gitu tuh. Oh tidak, jangan. Kita tetap harus bersyukur, ya kan? Kita juga sekarang kan lagi masa pandemi ya adik-adik ya. Itu loh si COVID itu loh, ya kan? Nah kalau COVID, ayo apa anjurannya? Apa ininya? Perintahnya apa? Berdoa biar cepat hilang. Berdoa supaya cepat hilang kalau malam, betul, atau kalau pagi. Kalau kalau mau pergi, ngapain? Pas lagi COVID begini, diminta apa? Masker. Pakai masker. Itu dituruti pakai masker. Terus apalagi selain pakai masker? Selain pakai masker ngapain? Cuci tangan. Selain cuci tangan apalagi? Pakai masker, cuci tangan, ngapain lagi? Jaga jarak, Abel, betul. Jaga jarak sama orang ya kalau lagi di tempat ramai. Jangan ke tempat-tempat ramai, malahan kita ikutan nongkrong apa ya? Bergerombol sama temen-temen gitu sama di lapangan. Tapi terus lupa maskernya dicopot. Tiba-tiba ada yang sakit. Nah, itu namanya kita lupa tidak menuruti perintah yang diberikan supaya kita tidak sakit.
Gitu ya adik-adik ya. Nah, kita juga harus mendoakan ya. Kita juga harus bersyukur walaupun sekarang dalam keadaan pandemi, kita tetap harus bersyukur. Kita masih bisa sekolah, kita masih bisa ibadah online, kita masih bisa ketemu nih sama teman-teman lewat Zoom nih. Ketemu sama kakak-kakak lewat Zoom. Kita masih bisa mendoakan orang-orang yang lagi sakit. Ya kan? Kita masih bisa mendoakan orang-orang yang memang sudah sudah dipanggil Tuhan untuk bersama Tuhan. Kita masih bisa mendoakan dan kita masih terus berharap dan bersyukur kalau pandemi ini hilang kan. Tadi tuh kata Resi berdoakan supaya pandemi ini cepat hilang. Ya bukan Resi? Basa sama Alexa juga gitu. Setiap malam itu bikin peraturan. Oke. Iya kan? Nah, jadi kalau kita sakit, pertolongan Tuhan yang ajaib itu bisa melalui semua orang. Yang pasti melalui mama atau papa yang dekat sama kita, atau kakak yang mengingatkan kita untuk selalu minum obat, makan yang cukup, tidur. Jadi jangan juga marah-marah sama kakaknya atau adiknya nih kalau lagi diingetin nih, kalau lagi sakit ya. Freeze lagi. Ya. Lagi. Sabar ya adik-adik ya. Lama banget. Sebentar ya. Sebentar. Aku putus, maaf ya. Aku ulangi ya. Aku ulangi. Jadi kalian nggak boleh apa tadi? Kalau misalnya lagi sakit, Gak boleh marah. nggak boleh marah-marah sama kakak, adik, mama, papa. Yang kedua harus tetap apa? Sehat. Minum obat, istirahat yang cukup, dan tetap makan yang banyak. Yang ketiga harus tetap apa? Ya Tuhanku. Harus tetap apa yo? Harus tetap berdoa. Gitu adik-adik, karena pertolongan Tuhan dari semua orang. Nah, oke. Begitu cerita hari ini. Tetap bersyukur walaupun keadaan tidak baik-baik saja, kita tetap mau berdoa dan bersyukur. Ya Karyama ya? Ya, seru ya ceritanya. Betul tadi Kak Vera, walaupun tadi di tempatnya Kak Cherry banyak ada gangguan-gangguan, tetapi kita harus tetap bersyukur karena ibadah ini kita bisa berjalan dengan baik ya. Benar. Kak Vera juga mau kesaksian dikit. Kayaknya cocok deh dengan cerita ini Karyama, Kak Cherry sama Kak Rizky. Jadi iya, Kak Vera kan waktu itu sakit juga, pernah sakit tuh ya. Yang kemarin itu Kak Vera kan sakit. Terus Kak Vera punya keangkuhan juga waktu itu. Kak Vera bilang begini, sakit, minum obat nggak usah deh. Aku kan punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa sembuhkan aku. Tapi akhirnya Kak Vera berpikir juga, memang Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Tapi Tuhan Yesus juga mau kita berusaha. Kalau cuma berharap ke Tuhan Yesus terus, ya kita jadi pemalas dong. Benar nggak kakak-kakak? Iya. Pertolongan Tuhan itu kan dari semuanya kan. Iya, benar. Obatan, makanan,
dari apa Istirahat yang anak-anak cukup. Kakak Vera Iya, suruh istirahat, benar. Kakak Vera harus istirahat, betul. Iya, Kak Vera saja sampai marah-marah gitu. Ah, nggak mau minum obat. Udah, pokoknya kan ada Tuhan Yesus ini, apa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Tapi akhirnya Kak Vera berhikmat. Oh iya ya, kalau kita nggak minum obat, gitu, Tuhan Yesus juga kan mau kita berusaha. Maksudnya biar kita tidak jadi pemalas. Jadi harus minum obat juga. Harus ya dalam nama Yesus tetap ya. Nah, itu adik-adik ya, kita nggak boleh angkuh ya. Kita harus berusaha dan tetap merendahkan hati kita ke hadapan Tuhan ya. Nanti ya kayak Sinaman tadi kan, dia angkuh, sempat angkuh, siapa lo itu kan di sungai. Mungkin juga sungainya jorok, aku disuruh berendam di situ. Tapi kan Tuhan punya maksud lain. Jadi tetap apa kakak-kakak positive thinking ya kak ya. Betul. Walaupun dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur dan berpikiran, oh ya ya mungkin ada maksud baik nih. Oh ya ya. Ini pertolongan Tuhan lewat sini nih. Gitu kan ya, Kak? Betul, Ya, Kak. betul sekali. Oke. Oke, kakak-kakak. Aku share screen lagi. Nah. Terima kasih ceritanya yang seru ya, Kak Cer. Oke. Sama-sama. Kita ada ayat super loh, Kak. Ayat super. Iya. Wow, super sekali. Baca bareng-bareng kan nih, Kak Vera? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kak Vera hitung sampai 3, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Wah, keren ya ayat ini ya Kak ya. Iya betul, luar biasa. Ini ayat super. Cocok namanya ayat super. Penolong kita. Jadi Tuhanlah yang menopang aku. Jadi tetap kita berdoa dan berusaha. Oke, lanjut Kak Cer. Nah, kali ini adik-adik kita mau persembahan ya, seperti biasa adik-adik nanti persembahannya dimasukin di celengan dulu. Nanti di akhir bulan adik-adik nanti bisa dikumpulkan ke gereja, bisa dibatar langsung ke gereja atau bisa ditransfer, yang pasti ke rekening yang sudah tertera, nanti orang mama papanya pasti tahu ya adik-adik. Nah, untuk mengiringi persembahan kita kali ini kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Kalau adik ini kan lagu jarang adik-adik denger ya, jadi pelan-pelan aja nyanyinya ya. Bang udah tahu, suaranya kenceng ya. Suara kecil. Oh gitu, Kak Cer, gedein Kak. Oh, sebentar, masa sih kecil? Padahal sama loh kayak tadi. Udah belum? Udah lah, kedengaran. Sama aja. Ya. Udah cukup kencang sama kecilnya. Udah cukup ya? Ya Kak, udah cukup kata Resi. Bersinar terima kasih. Tapi hamba bercerai, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Ku bahagia karena dicinta, terima kasih. Manusia pandai mencintai, terima kasih. setiap waktu
Berbisik hatiku terima kasih. Makasih seribu. Terima kasih seribu. Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia Karena dicinta. Terima kasih. Latih wangi putih Terima kasih. Raya dengukan lagu terima kasih. Terima kasih seribu kepada Tuhan Allahku. Bahagia karena dicinta. Terima kasih. Oke, Kak Fer. Oke. Lagunya bagus ya. Iya, lagunya bagus. Nah, adik-adik, kita mau doa persembahan dan sekaligus doa syafaat. Nah, kali ini nanti Kak Rizky yang akan memimpin doa. Silakan Kak Rizky. Ya, jadi nanti untuk doa persembahan, Kak Rizky ya yang doa sama penutupnya. Nah, adik-adik, boleh nggak nih Kak Rizky minta bantuannya untuk doa bareng? Siapa yang mau doa untuk bangsa Indonesia? Siapa ya? Siapa Kak Rizky? Itu tuh yang tunjuk tangan terus tuh, Basa tuh kali itu Oh atau iya, Jeremy. Basa. Sorry dia sound cardnya nggak bisa nggak bisa ngomong. Oh, iya, oke. Siapa ya? Resi, mau nggak Resi? Doa untuk bangsa Indonesia ya. Supaya yang kata Resi tadi tuh pandeminya cepat hilang. Ya, oke Resi ya untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga untuk dokter, perawat. Siapa ya? Abel? Atau Abel? Abel? Ya. Iya, kakak minta tolong doa buat dokter, perawat. Abel? Oke, Bel. Oke, Bel. Oke. Untuk teman atau keluarga yang lagi sakit nih, supaya mereka boleh cepat sembuh. Siapa ya Kak Ceri anaknya ya? Regina mau nggak Regina? Regina? Mau. Oke, untuk teman atau keluarga yang lagi sakit ya. Iya. Nah, selanjutnya doa untuk orang tua kita semuanya. Keisha, Kak. Keisha. Keisha. Mau ya? Keisha mana? Nah, Keisha mau ya? Keisha? Tadi mouse-nya stop. Iya, aku stop memang. Aku stop sharing memang. Enggak, mouse-nya stop. Oh, maksudnya enggak? Oh, oke. Oh, enggak mau. Oke. Apa ya yang mau doa untuk orang tua? Michelle, mau nggak Michelle? Michelle juga. Oh, Shalfa mau. Shalfa, ya? Shalfa? Buat orang tua. Shalfa mau? Ya, Kak. Oh, doa untuk orang tua ya? Iya, oke. Oke, jadi urutannya Kak Rizky dulu doa persembahan. Terus nanti doa bangsa Indonesia itu Resi. Selanjutnya tadi apa ya Kak? Abel. Itu untuk teman dan keluarga yang untuk dokter dan perawat, Abel.
Ya, dokter. Habis dokter dan perawat Abel, teman dan keluarga yang sakit Regina, lalu untuk orang tua kita Shalfa, gitu ya Kak? Habis itu balik ke Kak Rizky. Nah, iya, betul. Nah, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, syukur untuk pagi ini, untuk firman-Mu juga yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kami boleh serahkan untuk memuliakan nama-Mu melalui kedua orang tua kami. Allah, setiap persembahan yang sudah kami siapkan, yang sudah kami berikan bagi kemuliaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Resi. Yesus, kita nyangka mau dengan pandemi ini, nyangka mau berikan kekuatan untuk bangsa Indonesia. Menjadi untuk bangsa Indonesia. Selalu aman dan makmur. Makasih Tuhan, amin. 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 Abel, silakan Abel. Tuhan Yesus, berilah kesehatan kepada dokter dan perawat yang sudah memberi kesehatan yang udah menyelamatkan orang yang sedang sakit. Dan semoga pandemi ini pergi dari sini. Amin. Amin. Regina. Tuhan, kita berdoa ya Tuhan, dan semoga corona ini cepat selesai ya Tuhan. Dan bagi yang orang sakit kita doakan ya Tuhan, dan semoga COVID ini cepat selesai. Terima kasih dan semoga kita kenapa-napa dan semoga coronanya udah selesai. Dan terima kasih ya Tuhan untuk ini Tuhan, haleluya, terima kasih, amin. Silakan Salva. Kami berdoa untuk orang tua kita yang sedang sakit. Berkatilah mereka supaya sembuh dan berkatilah mereka supaya diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap doa-doa yang sudah kami naikkan ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau mendengarnya. Karena Tuhan, kami naikkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih Abel. Terima kasih Resi. Terima kasih Salva. Terima kasih Michelle. Udah ya, yang adik-adik yang berdoa tadi benar ya, 4 orang ya? Iya Kak. Oke. Nah sekarang kita mau apa nih, Kak Cer? Oke, share aku screen-nya share lagi screen Kak. lagi. Iya, oke, aku share screen lagi. Nah, setelah kita berdoa, kita sudah di penghujung acara nih Kak. Ya, kita mau nyanyi ya, oke. Ya, kita mau nyanyi lagi ya, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Aku
bentar, sorry. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang yang sungguh Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Tuhan Besar di surga. haleluya, puji Tuhan besar di surga. Satu kali lagi ya Kak Fer. Yesus Oke, lanjut itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan Upamu besar di surga. Oh, haleluya, Tuhan besar di surga. Haleluya, haleluya, puji Kamu besar di surga. itu Kamu besar di surga. Oke, adik-adik. Wah, nggak terasa ya. Kita sudah mau selesai ibadah hari kali ini ya. Biarlah dengan cerita tadi yang Kak Ceri bawakan tadi bisa membuat adik-adik tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang penolong. Tapi Tuhan Yesus juga mau kita berusaha ya. Jadi tetap jangan lupa berdoa. Ingat ya yang Kak Ceri tadi sampaikan. Nah, sekarang kita mau menutup doa ya adik-adik ya. Kita mau menutup doa untuk hari ini. Tanya dulu. Lipatan. Gimana Kak Ceri? Lipatan. Tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah dari awal sampai dengan akhir ibadah kali ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau selalu pelihara kami, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Tetapi Engkau juga mau kami tetap berserah kepadamu dan berusaha Tuhan untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan. Bapa kami yang di surga, inilah doa kami kiranya Tuhan Yesus pada ibadah kali ini kami boleh mendapat hikmatnya dari cerita Kak Ceri agar kami menjadi baik di mata Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa yang absen belum tulis namanya di chat box. Silakan adik-adik. Print dulu Kak, Bapak terima kasihnya. Oke. Bentar. Oke, masih ada ya Bapak terima kasihnya. Bapak. Oke Kak. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Sekolah minggu telah usai.
Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, Kami mau pulang. Salam sampai minggu depan. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Karyama, ada yang sampaikan Karyama? Sebelum adik-adik live. Di foto. Apa di foto Oke, sama foto absen. Kak Cer. Absennya jangan lupa, Oke. absennya jangan lupa absen. Ya, absen. Ya, absennya belum ada yang ini ya. Banyak yang belum ketik ya. Ben, Oke. absennya Ben, Abel, absennya. Abel, iya, oke. Yuk, satu kita foto dulu. Alex. Yuk. Mana tuh? Oh, Abed udah ini duluan. Satu, Abed Ayo udah. open cam, semua open cam. Open cam. Majuan. Oke, satu. Oh, sebentar. Sebentar ya. Soalnya ini. Oke, soalnya kita rame-rame nih. 1, 2, 3. Oke, good. Sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu Terima semuanya. kasih adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa Sampai minggu ketemu depan. depan. Daresi, Daben, Abel, Yandra besok diajak ya, Yandranya. Oke. Iya. Daben, bilang sama mama. Daben. Da Egi. Regin, Da Salva, Ana. Abel. Boleh. Bye Regina. Bye Ben, kayaknya belum pada mau les nih. Iya. Bye Ben. Bye bye, Regi. Bye Ben.